Keluarga Katolik yang berbahagia, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bulan Desember selalu dijuluki sebagai bulan keluarga. Karena selama bulan Desember kita merayakan dan merenungkan peristiwa keselamatan yang dijanjikan oleh Allah yang hadir dalam pribadi Yesus dan kehadiran Kristus di dunia melalui sebuah keluarga sederhana, Yusuf dan Maria. Tahun 2020, selama 30 hari penuh, Komisi Keluarga KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia, mengundang para uskup untuk hadir di tengah keluarga, guna memberikan peneguhan dan pengajaran tentang nilai-nilai hidup keluarga Katolik. Tujuannya supaya apa? Supaya keluarga Katolik bisa menjadi garam dan terang di tengah masyarakat. Keluarga Katolik yang berbahagia. Hari ini, sebelum kita mendengarkan peneguhan dari Bapak Uskup Denpasar, telah hadir bersama kita Ketua Komisi Keluarga Keuskupan Denpasar, Romo Adianto Paulus Harun. Selamat siang Romo, apa kabar? Baik Pak. Dan juga Pak Sutri Wisnu Mulyati. Apa kabar Pak Sutri Wisnu Mulyati? Baik Pak Loren, salam. Ya. Ke jalan yang benar.
Romo Adi, menarik sekali tema yang disodorkan kepada kita pada kesempatan ini, tanggung jawab pendidikan di dalam keluarga. Kira-kira tema ini mau mengajak para pasutri itu seperti apa? Saya persilakan Romo. Baik. Keluarga Katolik yang berbahagia, yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang akan disampaikan kepada kita dalam katekese keluarga yang dibawakan oleh Yang Mulia Bapak Uskup bekerjasama dengan Komisi Keluarga Keuskupan Denpasar, yaitu tanggung jawab pendidikan dalam keluarga. Tema ini sangat menarik karena mengingatkan kita, khususnya keluarga-keluarga, untuk melihat kembali sejauh mana tanggung jawabnya dalam kaitan dengan pendidikan di tengah keluarga, khususnya pendidikan bagi anak-anak, baik itu pendidikan iman, moral, maupun pendidikan formal. Kalau kita kembali melihat tujuan perkawinan Katolik, ya salah satunya yaitu untuk kelahiran anak dan pendidikan anak. Di situ menjadi jelas bagaimana gereja menempatkan pendidikan sebagai suatu hal yang penting yang harus dilaksanakan oleh keluarga-keluarga. Pendidikan anak, baik itu pendidikan iman, pendidikan moral maupun formal, menjadi suatu tanggung jawab utama yang harus diemban atau dijalankan oleh keluarga-keluarga. Nah, melalui tema ini, keluarga-keluarga diingatkan kembali bahwa keluarga itu sendiri merupakan tempat pendidikan yang utama dan pertama. Anak-anak mulai dilatih untuk mengenal apa itu iman. Anak-anak mulai diajarkan tentang nilai-nilai moral. Bagaimana berterima kasih kepada orang, menghormati orang yang lebih tua, mau berbagi kepada sesama, yang dilatih mulai dari dalam keluarga itu sendiri. Dalam kaitan dengan pendidikan iman, anak-anak mulai dikenalkan dengan doa-doa harian, doa bersama dalam keluarga, ekaristi, dan juga doa-doa lainnya. Dalam kaitan dengan pendidikan formal, keluarga hendaknya mengusahakan supaya anak-anak itu mendapatkan pendidikan yang baik. Pendidikan formal ini dimulai dari dalam keluarga, misalnya anak-anak mulai dikenalkan dengan membaca. Anak-anak mulai dikenalkan dengan dunia pendidikan itu seperti apa, tujuannya untuk sekolah itu seperti apa. Dan yang paling penting lagi adalah bahwa orang tua memberikan suatu perhatian yang penting dengan memberikan anggaran untuk pendidikan anak, menyiapkan anggaran untuk pendidikan anak, supaya anak-anak itu bisa mengenyam pendidikan di sekolah yang baik. Pendidikan yang baik yang bisa menjamin kehidupan masa depannya. Dan di situ satu hal yang perlu disadari oleh para orang tua atau keluarga, bahwa investasi yang paling besar yang mesti mereka tanamkan dalam diri anak yang bisa menjamin seluruh kehidupannya adalah melalui pendidikan. Berarti orang tua punya peran dalam hal ini, pasangan suami istri Romo ya, punya peran yang sangat penting dalam mendampingi atau mendidik anak-anak ini. Ya. Baik, menarik sekali apa yang dikatakan oleh Romo tadi, peran dan tanggung jawab. Dan Romo tadi mengatakan bahwa tanggung jawab dan keteladanan dari Bapak dan Ibu. Nah, kira-kira lalu atau bagaimana pengalaman Bapak Ibu, Pak Wisnu dan Ibu Mulyati dalam mendampingi dan mendidik anak-anak? Saya persilakan Pak Wisnu. Terima kasih Pak Loren. Berbicara tentang peran dan tanggung jawab orang tua dalam pendidikan, terutama pendidikan iman anak, saya harus mulai dari diri saya sendiri. Bagaimana saya merasakan dan melihat orang tua saya, terutama ayah dan ibu saya, mendidik saya dalam soal ini. Yang saya senang dari ayah saya, jadi setiap pagi dan ibu saya, kalau itu dulu kan hanya seharian, sepertinya tidak seperti menjadi kebutuhan sekarang. Kalau dulu kami kenal hari Minggu harus ke gereja, maka pas dibangunkan, walaupun saya saat itu belum sekolah, tapi harus ke gereja. Maka dari itu kami harus bangun pagi dan ke gereja. Inilah tuntunan dari orang tua saya sampai saya menginjak ke bangku sekolah. Di bangku sekolah juga sama. Apalagi setelah kami mulai sambut baru, kami mempunyai kerinduan yang sangat besar untuk bisa menjadi pelayan atau misioner atau ajuda zaman itu di gereja. Setiap hari Minggu akan ditulis siapa bertugas hari Senin dan seterusnya.
Dan kami juga melihat dalam daftar itu ada nama saya senang masih akan bertugas misa harian. Ini yang saya lihat juga waktu itu, kemudian juga pengalaman dari kakak-kakak saya, juga para guru dan sebagainya. Lingkungan saya juga sangat membekas dalam diri saya. Nah kemudian setiap hari raya, baik itu Natal, Paskah dan sebagainya, juga ibu saya selalu menyiapkan jenis makanan yang disiapkan di atas meja, baik itu makanan olahan, jajan dan sebagainya, yang merupakan persembahan pada Tuhan atas karunia yang diberikan. Nah setelah kami datang di gereja, kami berkumpul dengan kakak-kakak dan sebagainya. Ayah saya mulai mengambil suci dan memerciki penganan itu, kemudian memerciki kami semua, dan ayah saya mulai mengangkat doa. Doanya dalam bahasa Bali yang sampai sekarang saya masih ingat, di mana dia mengundang para leluhur untuk bersama-sama untuk berdoa kepada Tuhan, mempersembahkan apa yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kami. Doa inilah yang dilakukan oleh orang tua kami, inilah yang membekas dalam diri saya, sehingga saya mempunyai suatu tekad, kelak hal ini akan kami tularkan juga kepada di antara anak-anak kami. Dan inilah yang kami lakukan kepada anak-anak kami, biarpun seperti saya belum dia sekolah, kami ajak dia ke sekolah, ke gereja. Gereja kami itu dulu di gereja Kepundung, jadi ya Santo Yosef dan Pasar. Jadi kami ajak ke gereja, demikian juga seterusnya, adik-adiknya, kakaknya. Dan ke gereja kami tidak pernah memberikan bekal makanan. Dan di gereja dia harus duduk manis, saatnya berdiri, berlutut, atas nama Bapa, semua harus dia lakukan. Dan kami melihat dari wajah anak kami ini, sepertinya dia agak bosan, agak dongkol, ya meringis, tetapi dia lakukan dengan sukacita. Dan kami melihat kemudian setelah dia ikut sekolah minggu dan seterusnya, anak-anak kami ini dapat melakukan itu dengan sukacita. Demikian Pak Loren. Baik, mungkin Bu Mul mau menambahkan. Saya silakan Bu. Baik, saya juga kepingin menyampaikan bagaimana saya mengenang perjalanan saya, Pak Loren. Memang saya berasal dari orang Hindu. Sampai sekarang pun keluarga masih Hindu, dan tetapi saya hidup umur 4 tahun sudah di lingkungan Katolik. Dan pendidikan dari TK sampai SMP saya memilih SKKP itu di Palasari, jadi lingkungan sudah Katolik semua. Jadi saya mengenang perjalanan pembimbing guru-guru kami, para biarawati, pastor, hidup doa-mendoa menjadi kebutuhannya. Itu yang membuat kami tertarik, sehingga saya sendiri memutuskan dan meminta izin kepada orang tua dan saudara-saudara saya untuk dibaptis setelah saya SKKP. Kemudian itulah yang kami tekadkan berdua dengan pasangan Wisnu untuk melanjutkan setelah menikah ini, saya ingin menularkannya kepada anak-anak kami. Yang penting bagi saya, dari kecil saya sudah membiasakan diri, karena anak-anak kami kan sudah dari bayi sudah dibaptis. Saya mencoba setiap hari membuat tanda salib di dahinya, apa peranan tanda salib itu. Nah, kemudian mengenyam ke pendidikan, saya berusaha dengan pasangan Wisnu menyekolahkan, tidak hanya cukup pendidikan iman itu di rumah, tentu akan di sekolah juga dia dapatkan. Itu kami sekolahkan ke sekolah Santo Yosef yang dulu Swastiastu. Ya. Kemudian sejak kecil juga kami juga berusaha untuk mengajak dia berdoa, walaupun dengan doa yang sangat sederhana. Ketika dia mau makan, mengajak dia berdoa atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih saya sudah diberi maaf oleh Ibu. Doa yang sangat sederhana. Kemudian doa ini juga meningkat ketika dia sudah jenjang ke lebih tinggi. Saya beritahukan di rumah ada salib, ada benda-benda suci seperti salib, air suci, patung-patung kudus, orang kudus. Nah, untuk apa itu? Dan juga pentingnya ada ruangan doa di rumah untuk kami berdoa. Nah, kemudian setiap mereka pergi,
bangun pagi, mau menjelang tidur, kami selalu mengingatkan, karena sudah mulai pisah tidur, mengingatkan, sudah berdoakah? Gitu. Pasti, terus itu aja ditanya, katanya pasangan saya. Tapi bagi saya, itulah, bagi saya itu, ini bekal mereka. Begitu juga mereka setelah pendidikan di luar, kami di Malang, ada yang bekerja di luar, saya selalu ingatkan, sudah ke gereja. Walaupun saya tidak tahu mereka ke gereja atau tidak, tetapi setiap hari Minggu saya pasti telepon, sudah ke gereja, gitu. Pentingnya doa itu. Bagi saya juga yang penting, di rumah saya berusaha menciptakan suasana menerima, memahami, mendengarkan mereka. Kenapa? Karena mendengarkan juga menjadi penting. Ketika dia menghadapi masalah, tentu bukan masalahnya yang terpenting, tapi pendampingan kami. Gitu. Ini bukan masalah, ini pengalaman yang luar biasa. Kita harus bangkit dari apa yang kita dapati. Walaupun itu menyakitkan, menyedihkan, itu kami selalu bangkitkan mereka. Nah itu kira-kira yang saya dapat lakukan, Pak Loren, bersama pasangan saya Wisnu. Berarti keteladanan ya, keteladanan. Dan juga bagaimana orang tua selalu mengingatkan mereka sebagai bentuk tanggung jawab mereka, ya, tanggung jawab orang tua kepada anak-anak. Baik, saya teringat dengan satu kalimat yang ditulis oleh Santo Paulus. Dia katakan begini, hai istri, tunduklah kepada suami. Hai suami, kasihilah istrimu. Kemudian, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Baik. Dari kalimat Santo Paulus ini, atau kalimat Santo Paulus ini, apa yang mau dilakukan atau diwujudkan di dalam kehidupan keluarga? Soal tunduk, soal hormat menghormati anak dan orang tua dan anak dan sebagainya. Mungkin ada pengalaman, silakan. Baik, terima kasih Pak Loren. Sebenarnya kalau kami pikir anak-anak ini pasti memerlukan seorang dewasa untuk menjadikan figur atau model. Dan figur dan model itu adalah orang tuanya sendiri di rumah. Jadi apa yang kami lakukan sebagai orang tua pasti akan direkam juga oleh anak-anak. Dan yang menguatkan kami sebenarnya, kami merasa diistimewakan oleh Tuhan, kami dipanggil untuk hidup berpasangan dengan pasangan saya melihat di sini. Tentu Tuhan dengan memanggil ini, kami pasti akan digenapi dengan berbagai berkat. Dan kami coba lakukan itu dengan sepenuh hati. Kemudian kami juga melihat bahwa sakramen perkawinan juga bagaimana kita harus menghadirkan Kristus dalam hidup perkawinan kami, sehingga bisa dilihat juga oleh anak-anak. Maka dari itu anak-anak melihat bagaimana kalau kami menghadapi masalah dengan pasangan, jadi anak saya juga melihat bagaimana kami saling memberikan pengampunan satu sama lain. Karena jujur mengatakan kalau kami salah, kami minta maaf. Juga perhatian dari pasangan untuk diri kami juga luar biasa. Bukan hanya soal yang besar-besar, saya kecil-kecil saja. Rambut saya boleh habis kalau melihat kita kan, ini ada katanya baik untuk ini. Dibuatkan kamilah minyak dari minyak kemiri, macam-macam. Kami mau saja dicintai dan mencintai, itu menjadi kebutuhan kami. Dan ini dilihat oleh anak-anak sehingga dia menaruhkan rasa hormat pada orang tuanya. Orang tua saja bisa begitu, bisa terbuka, bisa saling memaafkan satu sama lain. Mengapa saya tidak? Nah inilah yang tumbuh di dalam keluarga kecil kami. Jadi tidak hanya dari orang tua yang mengatakan, saya orang tua harus dihormati. Ya, bukan. betul. Ya. Ya, tetapi ditunjukkan lewat sikap dan teladan. Tapi Pak Loren, saya juga mempunyai hambatan yang luar biasa. Ya. Karena dulu kami adalah orang yang sangat keras. Mendidik anak sepertinya tidak boleh salah. Dia harus benar terus, harus tidak ini macam-macam dan sebagainya. Dan saya keras kadang-kadang menempeleng dan sebagainya. Tetapi saya setelah mengikuti satu retret, di sana saya disadarkan sebagai orang tua, dia anak yang harus saya didik dengan cinta kasih sayang. Dan sejak itu, kalau saya pikir, belum pernah saya melihat orang tua meminta maaf pada anaknya. Saya setelah retret, saya dengan Mulyati mengumpulkan 3 anak saya dan saya minta maaf, mendidiknya secara keras. Di sanalah anak-anak melihat orang tuaku bisa meminta maaf dan kami berubah
banyak sekali untuk hal ini. Terima kasih Pak Loren. Jadi dengan sikap dan teladan Pak ya, Iya, tidak hanya baik. kata-kata. Baik, mungkin Ibu Mul mau menambahkan, saya silakan. Ya, memang sebagai pasangan suami istri perjalanan kami cukup panjang ya, sudah menginjak 42 tahun. Tentu dengan suka duka, sakit, kecewa, semua bercampur aduk Pak Loren. Karena apapun resikonya, saya bertekad berjuang sama Wisnu, apa yang harus saya lakukan. Jadi dengan pengalaman itulah saya melihat, oh begini. Pengalaman itu yang menjadikan kami luar biasa. Saya mau ambil risiko, apapun risikonya, dibenci, dijauhkan. Masih banyak dari keluarga besar kami yang seperti itu, tapi saya tetap jalan. Semakin ke depan, kami mendapat justru dari keluarga-keluarga ini, oh begitu toh maksudnya, setelah perjalanan yang sekian panjang. Mereka baru menyadari bahwa kami berjuang untuk membawa keluarga ini dengan kepenuhan kasih Tuhan. Itu saja. Boleh ditambahkan Pak Loren ya, anak saya yang perempuan ini setelah tamat SMP K1 Yosef, itu langsung kami bawa ke Malang, SMA AK di Malang, kemudian dia harus di asrama. Ini pun dengan korban luar biasa, kami harus menangis dengan anak kami yang masih kecil harus ke sana. Tapi demi pendidikan dan masa depan anak kami lakukan. Dan kenyataannya anak kami sekarang sungguh-sungguh tangguh dan mandiri luar biasa setelah berkeluarga. Ini yang kami tanamkan pada anak. Keluarga Katolik yang berbahagia, berikut ini saya ajak kita semua untuk bertemu dengan sebuah keluarga sederhana, tetapi mempunyai atau memiliki nilai hidup keteladanan yang sangat luar biasa. Dan saya akan mengajak kita untuk berkunjung ke salah satu keluarga di salah satu paroki di Keuskupan Denpasar, yaitu paroki Tritunggal Maha Kudus Tuke. Keluarga Katolik se-Indonesia yang saya kasihi, seperti yang saya katakan tadi bahwa saat ini kami sudah berada di keluarga Bapak Agustinus I. Nyoman Yase dan Ibu Justina Niluh Yuliadi. Keluarga Pak Nyoman Yase dan Ibu Niluh Yuliati ini sebuah keluarga yang sederhana tetapi mempunyai cara hidup yang luar biasa. Luar biasanya ada di mana? Bahwa luar biasanya itu adalah bahwa pendidikan itu menjadi hal yang utama bagi keluarga ini. Karena itu pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk mendengarkan sharing pengalaman dari mereka. Tapi sebelumnya, bahwa keluarga Pak Nyoman Yase dan Ibu Niluh Yuliati itu berada di paroki atau tinggal di paroki Tritunggal Maha Kudus Tuke. Paroki ini oleh Keuskupan Denpasar, seluruh Keuskupan Denpasar menjuluki sebagai Betlehemnya Bali. Karena cikal bakal umat Katolik di Bali itu muncul dari paroki ini atau lahir dari paroki ini. Baik, saya mau bertanya ke Pak Nyoman dulu. Pak, tugas kerjaan tiap hari itu selama ini sebagai apa? Selama ini, selama masa COVID, saya libur Pak. Karena saya di pariwisata. Dan seperti Pak ketahui, semasa COVID ini tidak ada turis ke Bali, jadi saya betul-betul kehilangan pekerjaan dan diam di rumah saja. Dulu waktu masih banyak turis, saya ngantar turis keliling sebagai tour guide. Ya. Baik. Kalau Ibu? Terima kasih. Tugas Ibu ya. Tugas saya hanya masa-masa anak kecil masih kecil, saya hanya sebagai ibu rumah tangga mendampingi anak-anak. Kemudian Bapak melihat daripada saya sambil di rumah ngomong anak, Bapak bikin bangunan di depan untuk buka kios sedikit, jaga warung. Ya saja pekerjaan saya. Ya. Baik, baik Bapak, Pak Nyoman dan Ibu, bagaimana cara Bapak Ibu untuk mendampingi atau mendidik anak-anak? Sehingga tadi saya katakan bahwa yang saya lihat anak pertama sudah jadi Romo, yang kedua
sudah selesai S2, kemudian yang ketiga akan selesai. Kira-kira bagaimana caranya, Pak? Sebetulnya Pak Loren, itu semua berangkat dari trauma masa kecil saya, Pak. Ya, waktu kecil saya berasal dari keluarga tidak mampu, tidak bisa sekolah, orang tua juga cuma buruh tani. Lalu kakak-kakak saya juga tamat SD langsung disuruh berhenti sekolah membantu orang tua. Saya juga berpikir, saya tidak mungkin lepas dari itu juga, saya pasti akan disuruh berhenti sekolah dan membantu orang tua. Lalu saya mendaftar ke seminari juga dan mengatakan ke Romo Mariatmo waktu itu bahwa saya ingin menjadi anak terdidik, pintar, sekolah di seminari. Dan Romo Mariatmo menanyakan, kamu tidak ingin jadi pastor apa masuk seminari? Saya hanya cengar-cengir waktu itu karena baru tamat SD, Pak, jadi belum punya motivasi yang jelas. Dan saya diterima di seminari dan saya bisa menyelesaikan SMP, bahkan seminari menengah juga di Mertoyudan. Dan karena trauma masa kecil tidak bisa sekolah, saya bertekad bagaimanapun saya harus menyekolahkan anak-anak saya semasih mereka mau sekolah. Kalau mereka sudah berhasil, apa yang menjadi masa-masa seperti ini? Apa yang menjadi harapan Bapak Ibu? Kalau dikatakan berhasil, saya kira belum, Pak Loren. Walaupun sudah sebagai pastor, imam muda, kami masih harus terus mendoakan. Jadi bukan selesai di sana. Juga yang nomor 3 yang sedang masih studi S2 di Gajah Mada, untungnya mau dibantu oleh yang nomor 2 yang sudah bekerja. Jadi estafet saling membantu itu. Ya, karena menurut saya pendidikan itu penting, Pak Loren. Pendidikan ibarat petak sawah yang kita wariskan ke anak-anak. Semakin tinggi pendidikan, semakin luas tanah yang kita wariskan. Dan kalau tanahnya luas kan petani lain juga bisa menggarap, dan kalau hasilnya banyak kan mereka juga bisa beramal. Demikian juga pendidikan menurut saya, apalagi pendidikan itu kan tidak hilang, melekat pada dirinya. Jadi pendidikan itu penting menurut saya, penting sekali. Sehingga itu yang membuat motivasi Bapak Ibu untuk terus mendukung mereka untuk sekolah itu ya. Betul, Pak. Jadi harus mengikuti semasa dia mau belajar dan mampu belajar. Saya akan usahakan, walaupun tidak punya uang, saya katakan saya punya uang, nah silahkan berangkat. Seperti waktu ke Prancis, berangkat, nah saya punya uang, walaupun koperasi. Sebetulnya kami lahir di lingkungan dekat gereja dan zona nyaman lah katakan, tidak di tempat yang diaspora jauh dari gereja. Sehingga kegiatan apapun di gereja anak saya suruh ikut. Terutama waktu Riko kecil, dia paling rajin misinar. Saya dorong terus supaya ikut misinar, dan sekarang dan ketika saya reuni dengan teman-teman seminari menengah, saya ajak dia ke ikut dan melihat seminari itu sebuah sekolah yang bagus. Dia ingin mendaftar ke sana katanya setelah tamat SMP. Akhirnya saya persilakan, saya dukung. Siapa tahu Tuhan memanggilnya menjadi imam. Dan ternyata dia tertarik untuk meneruskan, bahkan setelah selesai seminari menengah, masuk seminari tinggi, saya kembali buka, apakah kamu mau kuliah di rumah saja atau melanjutkan di seminari. Dia katakan, ya saya mau melanjut aja di seminari, kalau mau keluar nanti biar Bapak Uskup yang mengeluarkan saya katanya. Jadi saya terbuka untuk anak-anak, Pak. Keluarga Katolik yang berbahagia, dari sharing pengalaman ini mungkin ada 1-2 benang merah yang ingin disampaikan oleh Romo Ketua Komisi Keluarga Keuskupan Denpasar. Saya persilakan, Romo. Keluarga Katolik yang berbahagia, Pak Nyoman dan Ibu dan terkasih, terima kasih atas sharingnya yang luar biasa dalam berkaitan dengan katekesi keluarga, di mana tema katekesi yang kita ambil pada kesempatan ini yaitu tanggung jawab keluarga dalam pendidikan. Dari sharing tadi, saya kemudian bisa melihat bahwa
Pertama-tama, pendidikan itu merupakan tanggung jawab keluarga. Baik itu pendidikan iman, pendidikan moral, maupun juga pendidikan formal. Dan dari keluarga ini kita belajar bahwa sebagai orang tua yang memiliki anak-anak, mereka benar-benar teguh pada tanggung jawab ini. Mereka dalam kesederhanaan, dalam ketiadaan harta, tapi mereka berjuang untuk menanamkan dalam diri mereka bahwa anak-anak harus mendapatkan pendidikan yang baik. Dan ini juga mereka terus memberikan motivasi kepada anak-anak. Mereka bahkan memiliki prinsip bahwa sejauh anak masih mampu dan masih mau untuk belajar, mereka pasti akan selalu mendukung. Saya kira ini nilai yang sangat penting yang kita bisa belajar dari keluarga sederhana ini. Selain itu juga ada nilai lain yang kita petik dari sharing keluarga ini, bahwa pendidikan iman itu juga senantiasa mereka usahakan di tengah keluarga. Pendidikan iman mereka jalankan dengan doa bersama, lalu juga mendorong anak-anak, mendukung anak-anak untuk mengambil bagian dalam pendidikan iman yang dilakukan oleh gereja. Nah, dari situlah kemudian bertumbuh dan berkembang, lalu pada akhirnya menghasilkan seorang imam. Dan puji Tuhan juga keluarga ini memiliki 2 anak yang lain yang sampai saat ini tetap setia menjadi orang Katolik. Jadi ini merupakan mutiara-mutiara berharga yang kita timba dari keluarga Panyoma dan Ibu. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan nanti kita akan mendengarkan bagaimana pengajaran dan juga penegasan dari Bapak Uskup soal pendidikan dalam keluarga sebagai tanggung jawab yang utama. Keluarga Pak Agustinus Joman Yase dengan Ibu Niluh Yuliati itu memiliki 3 orang putra. Putra pertama dipersembahkan sebagai seorang imam. Karena itu sekarang kita mendengarkan bagaimana pendidikan yang dijalankan oleh keluarga ini sehingga Romo Riko bisa menjadi seorang imam. Mari kita dengarkan bersama. Selamat siang menjelang sore, saya Romo Riko, lengkapnya Benediktus Iwayan Riko Yusadi. Saya ditahbiskan tanggal 25 November 2018. Jadi sekarang sedikit lagi akan sampai tahun yang kedua. Jadi sebagai pastor saya masih disebut sebagai pastor balita, bawah 5 tahun. Dalam kesempatan ini saya diminta men-sharingkan pengalaman bagaimana keluarga membentuk panggilan imamat dalam hidup saya. Bagi saya keluarga adalah aspek yang sangat penting dalam mengenal panggilan imamat, karena dalam keluargalah saya mengenal apa itu menjadi imamat melalui keluarga. Suatu kali orang tua saya juga pernah memperkenalkan seminari itu. Seminari itu seperti apa? Kebetulan rumah kami itu dekat dengan seminari. Sehingga saya ketika bermain itu sering sekali melihat anak seminari, mendengar bagaimana mereka hidup. Dari situ saya mulai berpikir sebenarnya awalnya itu seminari itu sangat sulit. Ya, sulit sekali menjalani hidup sebagai seorang seminaris, ya, tinggal di asrama, makan seperti itu dengan keterbatasan segalanya. Sehingga pada waktu kecil saya sebenarnya tidak mau masuk seminari dan saya takut, sebenarnya ada rasa takut. Tapi kemudian ketika saya sudah masuk SMP, saya diperkenalkan dengan seminari. Ternyata tidak hanya ada di Bali saja, tetapi juga ada di Jawa Tengah. Nah, di situ saya akhirnya mengenal seminari Mertoyudan, dan kemudian akhir SMP itu saya diajak oleh Bapak untuk mengenal seminari ini, ya, dengan pergi ke sana, dan akhirnya saya ingin masuk di seminari itu. Awalnya bukan untuk menjadi pastor, tetapi untuk belajar mandiri, karena dari dalam keluarga itu rupanya saya masuk ke dalam wilayah nyaman, ya. Apa tersedia di rumah dan ini itu semua ada. Tetapi kemudian saya mengenal seminari, saya tergerak
untuk masuk seminari untuk menjadi pribadi yang mandiri. Pertama, saya memilih tempat yang jauh karena di sana saya berpikir saya akan lebih terbentuk, tertantang. Kalau di sini kan saya bisa datang pulang kapan saja, tetapi dengan memilih tempat yang jauh, saya bisa kembali hanya ketika waktu liburan. Nah, perlahan-lahan dari situlah saya akhirnya terbentuk dari mengenal sejarah hidup, dituntun untuk mengenal siapa keluarga saya, dan akhirnya mensyukuri semuanya itu, baru kemudian bisa akhirnya saya mengatakan, iya, saya mau menjadi seorang imam. Dan juga tentunya melihat kondisi situasi di Keuskupan Denpasar ini dengan keterbatasan imam dan seterusnya, dalam keluarga membutuhkan imam. Dan inilah yang kemudian membentuk saya, menggerakkan hati saya untuk memilih Keuskupan Denpasar sebagai tempat saya mengabdikan diri sebagai seorang imam. Dan syukur kepada Tuhan yang selalu membimbing, juga melalui keluarga yang selalu menguatkan, ya. Kalau mereka kebetulan rumah di sini dekat-dekat dengan keluarga, dan kami boleh selalu berkunjung satu sama lain, ya, menanyakan kabar. Tetapi dari situ ada rasa, ya, rasa memiliki, rasa untuk meneguhkan pengharapan dari gereja yang juga bagi saya sangat meneguhkan untuk menjalani imamat dan panggilan sampai hari ini. Mungkin itu yang bisa saya sharingkan, bahwa keluarga itu sangat berarti untuk meneguhkan dan menguatkan di dalam menjalani panggilan imamat. Keluarga-keluarga Katolik di gereja lokal Keuskupan Denpasar dan dimanapun kalian berada yang saya kasih. Kita semua tahu bahwa saat ini kita masih dalam suasana keprihatinan karena pandemi wabah virus corona COVID-19. Wabah ini membuat kita hidup dalam kecemasan, kekhawatiran, bahkan ketakutan. Namun satu hal yang perlu kita sadari, kita tidak boleh kehilangan harapan. Kehidupan harus berjalan terus, maka kita harus mampu berdamai dengan COVID-19 melalui penyelesaian pola hidup di era new normal dengan mengikuti protokol kesehatan demi menciptakan masyarakat yang produktif dan sehat di tengah pandemi ini. Pandemi COVID-19 juga mempengaruhi gaya berpastoral dalam gereja Katolik. Salah satunya dijalankan secara virtual, termasuk kegiatan pendampingan keluarga yang dilakukan oleh Komisi Keluarga KWI yang bekerja sama dengan Komisi Keluarga Keuskupan Denpasar. Kegiatan ini sangat positif karena keluarga adalah sel masyarakat dan gereja. Bila keluarga sehat, maka negara dan gereja akan sehat pula. Terkait tema pendidikan iman anak dalam keluarga, saya memandang hal ini sangat penting. Kita menyadari bahwa persoalan yang dihadapi keluarga-keluarga Katolik di era modern ini kian kompleks, termasuk tantangan pendidikan iman anak-anak di tengah keluarga. Anak-anak kita di zaman ini hidup di era globalisasi yang menawarkan berbagai kemudahan dan kenikmatan. Akibatnya anak-anak menjadi malas dan daya juangnya menjadi lemah. Banyak orang tua mengeluh karena anak-anaknya memiliki ketergantungan yang tinggi dengan gadget atau handphone. Gempuran modernisasi apabila tidak disikapi dengan baik dan bijaksana, maka kita, keluarga-keluarga, khususnya anak-anak, akan mudah jatuh dalam kehancuran. Pendidikan berantakan karena malas belajar, iman lemah karena bukan Tuhan yang menjadi prioritas. Melihat situasi yang kurang bersahabat ini, maka para orang tua harus menyadari tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik iman anak-anak di tengah keluarga.
Perkawinan Katolik terikat dengan tanggung jawab mendidik anak secara Katolik. Orang tua adalah pendidik yang pertama dan terutama bagi anak-anaknya. Keluarga adalah seminari pertama, tempat nilai-nilai iman kekatolikan ditanamkan. Masa kanak-kanak merupakan usia emas untuk menanamkan nilai-nilai kehidupan dan iman Katolik sebagai bekal untuk menapaki masa depan kehidupan mereka. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini. Orang tua tidak boleh lalai dan mengabaikan tugas pokok dan mulia ini. Karena orang tua telah menyalurkan kehidupan kepada anak-anak, maka orang tua terikat kewajiban amat serius untuk mendidik anak-anak. Dalam hal ini, orang tualah yang harus diakui sebagai pendidik yang pertama dan terutama bagi anak-anak mereka. Demikian kata Konsili Vatikan II dalam Gravissimum Educationis nomor 3 dan Familiaris Consortio nomor 36. Dengan demikian, orang tua harus menyediakan waktu bagi anak-anak untuk membentuk mereka menjadi pribadi-pribadi yang mengenal dan mengasihi Allah. Kewajiban dan hak orang tua untuk mendidik anak-anak tidak dapat seluruhnya digantikan atau dialihkan kepada orang lain. Mengirim anak-anak untuk mengikuti pelajaran, les privat, atau menyekolahkan anak di sekolah nasional plus atau internasional tidak menjamin pembentukan karakter anak dengan baik. Demikian pula dalam hal pendidikan iman. Banyak orang tua berpikir, asal sudah mengirimkan anak ke bina iman, sekami dan sejenisnya, maka tugasnya selesai. Pemikiran itu sungguh keliru. Guru-guru di sekolah, guru les, ataupun pendamping bina iman atau sekami hanyalah membantu orang tua. Namun orang tua tetaplah yang harus melakukan tugasnya sebagai pendidik utama. Orang tua sebagai pendidik utama dalam hal iman kepada anak-anak berarti orang tua harus secara aktif mengajar dan mendidik anak-anak dan terlibat dalam proses pendidikan tersebut. Orang tua sendiri harus memberi teladan dengan mempraktekkan imannya, berusaha untuk hidup kudus, dan terus menerapkan ajaran iman dalam kehidupan keluarga di rumah. Hal ini sangat penting agar anak-anak melihat bahwa iman itu bukan hanya diajarkan, tetapi dilaksanakan atau dihayati. Dan seterusnya, jika anak-anak sendiri membentuk keluarga, itu diajarkan kepada anak-anak mereka di kemudian hari. Mendidik anak dalam hal iman dapat dimulai dari hal-hal yang sederhana. Misalnya, tradisi berdoa bersama dalam keluarga. Doa merupakan salah satu upaya manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Doa merupakan nilai yang sangat penting. Karena itu doa hendaknya menjadi sungai kehidupan yang tiada henti-hentinya terus mengalir di tengah kehidupan keluarga. Doa harus menjadi gaya hidup para keluarga Katolik. Doa di tengah keluarga bisa dilakukan sebelum dan sesudah makan. Doa bersama sebelum tidur atau pada hari-hari penting dalam keluarga, seperti hari ulang tahun kelahiran anggota keluarga, hari ulang tahun perkawinan, syukur lulus sekolah, dan lain-lain. Gereja Katolik banyak menawarkan pilihan doa atau devosi yang bisa didoakan bersama-sama di tengah keluarga, seperti doa rosario, doa kerahiman ilahi, doa kepada hati kudus Yesus,
serta berbagai jenis novena lainnya. Selanjutnya, membaca kitab suci sesuai bacaan hari yang bersangkutan, direnungkan, kemudian jika mungkin di-sharingkan. Orang Kristiani hidup dari kitab suci yang merupakan sabda Allah sendiri. Dengan santapan sabda itu, kita semakin hari diharapkan semakin mengenal, mencintai, dan mengikuti Yesus Kristus. Kitab suci sebagai sabda Allah membina kita hidup dalam kebenaran iman dan moral. Dengan mengenalkan kitab suci sejak usia dini, diharapkan anak-anak semakin beriman dan semakin mencintai Kristus dan ajarannya. Kata Santo Hieronymus, yang tidak membaca atau mengenal kitab suci tidak mengenal Kristus dan ajarannya. Selanjutnya, merayakan Ekaristi hari Minggu bersama-sama semua anggota keluarga. Dan sesudahnya menjelaskan kepada anak-anak maknanya. Kita tahu Ekaristi adalah sumber dan puncak seluruh hidup Kristiani. Dengan menyantap sakramen Ekaristi berarti kita dipersatukan dengan Kristus sendiri yang menjadi sumber kekuatan sejati. Dengan membiasakan anak-anak merayakan Ekaristi sejak dini, maka anak-anak dilatih untuk menempatkan Ekaristi sebagai bagian terpenting dalam kehidupan iman anak-anak yang akan terus dibawa dalam kehidupan selanjutnya. Keluarga-keluarga Katolik di gereja lokal Keuskupan Denpasar dan dimanapun kalian berada yang saya kasihi. Singkatnya, berkaitan dengan pendidikan iman anak, penting sekali keluarga-keluarga Katolik menghayati keberadaannya sebagai Ecclesia Domestica atau gereja rumah tangga. Kesadaran ini kiranya mampu memperteguh persatuan dan keutuhan hidup berkeluarga, meskipun keluarga menghadapi banyak tantangan dan kesulitan. Makna keluarga Katolik sebagai Ecclesia Domestica menurut Katekismus Gereja Katolik adalah keluarga-keluarga sebagai pusat iman yang hidup. Tempat pertama iman akan Kristus diwartakan dan sekolah pertama tentang doa, kebajikan-kebajikan, dan cinta kasih Kristiani. Oleh karena itu hendaknya para orang tua dengan perkataan maupun teladan hidup menjadi pewarta iman pertama bagi anak-anak mereka, serta bertugas menanamkan nilai-nilai kekatolikan bagi putra-putrinya. Keluarga sebagai Ecclesia Domestica menghidupi keluarganya dengan tekun menyambut sakramen-sakramen, berdoa, dan menerapkan ajaran kasih. Dengan demikian, keluarga-keluarga Katolik menjadi sekolah kehidupan Kristen pertama yang di dalamnya para anggotanya belajar tentang ketabahan dan kegembiraan dalam pekerjaan, cinta saudara sekandung, pengampunan dengan jiwa besar, pengabdian dan penyerahan diri secara total kepada Allah. Keluarga sebagai Ecclesia Domestica merupakan tempat yang kudus, karena Allah sendiri hadir di tengah keluarga melalui doa-doa, serta firman Tuhan yang digumuli di tengah keluarga. Dengan menyadari peran keluarga sebagai Ecclesia Domestica, kita berharap keluarga-keluarga Katolik mampu mengambil bagian dalam pengorbanan Kristus bagi pengudusan umat manusia dan menjadi sarana keselamatan. Tuhan memberkati kita. Amin.
Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut tumbuh di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan, lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan, lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Keluarga Katolik yang dikasihi Tuhan, kita sudah mengikuti persembahan dari Keuskupan Denpasar dengan tema tanggung jawab pendidikan di dalam keluarga. Semoga acara ini dan kegiatan ini bermanfaat bagi kita, khususnya keluarga-keluarga Katolik di seluruh Indonesia. Terima kasih dan Tuhan memberkati.